Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reksa Alvinando dari kelas IK 3A nomor absen 21 dan teman saya. Saya Muhammad Fasilita Segal Jabar dari kelas IK 3A nomor absen 16. Oke, jadi di video ini kami akan mempresentasikan final project mata kuliah analisis big data. Proyek ini berjudul Analisis Kualitas Udara DKI Jakarta menggunakan Apache Spark dan Machine Learning. Nah, dataset yang kami gunakan adalah data ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara dari seluruh stasiun pemantauan udara di DKI Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan seluruh alur kerja dari notebook mulai dari instalasi library, pembacaan data, eksplorasi, visualisasi hingga pembuatan model machine learning. Oke, mari kita mulai. Oke, langkah pertama adalah instalasi library utama yang kita butuhkan, yaitu PySpark. PySpark adalah library Python untuk Apache Spark, sebuah framework big data yang mampu memproses data dalam skala besar, terdistribusi, dan paralel. Nah, kita cukup jalankan perintah pip install PySpark untuk menginstalnya di environment kita. Seperti ini contohnya. Setelah itu kita import modul-modul yang kita butuhkan dari PySpark. Lalu kita buat Spark Session dengan nama aplikasi Jakarta Air Quality Analysis. Nah, Spark Session ini adalah titik masuk utama untuk semua operasi PySpark. Analoginya seperti koneksi database kalau kita pakai SQL biasa. Seperti ini ya. Ntar saya run dulu. Ini ngopi ini biru, taruh aja. Ngarep, Hmm? ngarep, Taruh di tulisan dulu. apa? Sudah fotokopi ngarep, hotel tulisan. Kopi kenangan. Nah, Sak dulu. oke. Burjo biasa. Oke, jadi dataset yang kita gunakan adalah file CSV yang bernama ISPU DKI LCSV. Nah, kita membacanya menggunakan Spark Read CSV dengan parameter seperti header sama dengan true, baris pertama sebagai nama kolom, dan inverse schema sama dengan true, yaitu Spark otomatis mendeteksi tipe data setiap kolom. Nah, dataset ini berisi data kualitas dari berbagai stasiun pemantauan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Oke, kemudian kita tampilkan 5 baris pertama menggunakan dfshow 5 untuk melihat isi data secara sekilas. Lalu kita cek skema datanya dengan df sprint skema. Di sini kita bisa melihat kolom-kolom yang ada di antara lain seperti ada tanggal, stasiun, kemudian PM10, SO2, kemudian CO, kemudian ada O3, NO2, kemudian ada max, critical, dan kategori. Nah, kita juga bisa cetak jumlah baris dan kolom. Dari sini kita bisa tahu seberapa besar dataset yang sedang kita analisis. Ini contohnya ada 5538 dan jumlah kolomnya ada 11. Oke, tahap berikutnya adalah eksplorasi data atau sering disebut EDE atau eksplorasi data analisis. Nah, pertama kita cek missing values atau nilai kosong di setiap kolomnya. Caranya dengan kombinasi fungsi count dan when call is null. Ini penting karena data yang hilang bisa mempengaruhi akurasi analisis kita. Nah, selanjutnya kita cek data duplikat. Kita bandingkan jumlah total baris dengan jumlah baris setelah di drop duplicates. Kalau angkanya sama, berarti tidak ada duplikasi. Kalau berbeda, kita tahu berapa banyak baris yang perlu dibersihkan. Nih, data sebelumnya 5538 dan data jumlah uniknya ada 5538 juga. Lalu kita tampilkan statistik deskriptif dengan df describe show. Nah, di sini kita bisa lihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap kolom numerik. Sangat berguna untuk memahami distribusi dan rentang data. Ada summary, stasiun, PM25, PM10, SO2, CO, dan O3, NO2, max critical, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke tahap data cleaning atau membersihkan data agar siap dianalisis. Nah,
Langkah pertama kita hapus kolom PM25. Alasannya karena kolom ini memiliki terlalu banyak nilai kosong sehingga tidak representatif untuk digunakan dalam analisis. Kemudian langkah kedua, kita hapus semua baris yang masih memiliki nilai 0 menggunakan dropna. Pendekatan ini dipilih karena data kualitas udara bersifat time series. Baris dengan data tidak lengkap lebih baik dihapus daripada diisi dengan estimasi yang bisa menyesatkan. Oke, kemudian kita cetak perbandingan jumlah data sebelum dan sesudah cleaning. Selisihnya menunjukkan berapa baris yang dihapus selama proses pembersihan data. Ini ya, sebelum cleaning ada 5538 dan sesudah cleaning ada 4874. Setelah cleaning, kita cek ulang skema data untuk memastikan struktur sudah sesuai. Ini termasuk tahap transformasi, memastikan tipe data sudah benar sebelum kita lanjut ke analisis dan visualisasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, analisis dan visualisasi data. Analisis pertama, distribusi kategori kualitas udara. Kita gunakan group by kategori count untuk menghitung berapa hari Jakarta berada di masing-masing kategori kualitas udara. Hasilnya kita visualisasikan dengan bar chart menggunakan Matplotlib. Dari grafik ini kita bisa langsung melihat seberapa sering udara Jakarta masuk kategori baik, sedang, tidak sehat, dan seterusnya. Analisis kedua yaitu rata-rata AQI per stasiun. Kita hitung rata-rata nilai AQI maksimum average max untuk setiap stasiun pemantauan, diurutkan dari yang tertinggi. Visualisasinya berupa bar chart horizontal dengan label stasiun yang dirotasi agar mudah dibaca. Dari grafik ini kita bisa identifikasi stasiun mana yang secara konsisten memiliki kualitas udara paling buruk. Informasi penting untuk penentuan kebijakan lingkungan. Lalu analisis ketiga yaitu polutan dominan penyebab pencemaran. Kita group by kolom kritikal untuk melihat polutan mana yang paling sering menjadi penyebab utama pencemaran. Polutan yang dianalisis antara lain PM10, SO2, CO, O3, dan NO2. Dari grafik ini kita bisa tahu kontributor terbesar polusi udara Jakarta. Lalu analisis keempat yaitu tren AQI Jakarta per tahun. Menggunakan kolom year yang tadi kita buat, kita hitung rata-rata AQI per tahun, lalu visualisasi sebagai line chart dengan marker di setiap titik data. Tren ini sangat berharga. Misalnya, kita bisa melihat apakah kualitas udara Jakarta membaik atau memburuk dari tahun ke tahun, dan apakah ada anomali seperti penurunan signifikan seperti di tahun pandemi 2020. Oke, bagian terakhir dan paling canggih dari proyek ini adalah machine learning menggunakan Spark MLIB. Kita akan membuat model klasifikasi untuk memprediksi kategori kualitas udara berdasarkan kadar polutan. Oke, langkah pertamanya adalah label encoding. Nah, kolom kategori berisi teks seperti baik, sedang, tidak sehat. Kita perlu mengubahnya menjadi angka agar bisa memproses algoritma machine learning. Kita menggunakan string indexer dari Spark MLIB. Hasilnya tersimpan di kolom baru bernama label. Oke, untuk langkah kedua, kita gabungkan kolom-kolom fitur yaitu PM10, dan SO2, CO, O3, dan NO2 menjadi satu kolom vektor bernama features menggunakan vector assembler. Ini adalah format yang dibutuhkan oleh semua algoritma machine learning di Spark. Oke. Kemudian langkah yang ketiga adalah split data. Data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing menggunakan random split. Kemudian parameter sheet 42 memastikan pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Nih. Kemudian langkah yang keempat adalah training model. Algoritma yang kita pilih adalah decision tree classifier. Algoritma klasifikasi berbasis pohon keputusan yang mudah diinterpretasikan. Kita train model dengan DT-Fit train data. Spark akan membangun pohon keputusan berdasarkan pola dalam data training. Oke, kemudian langkah kelima yaitu terakhir, evaluasi model. Kita jalankan prediksi pada data testing menggunakan model transform atau test data.
Kemudian kita evaluasi dengan multi-class classification evaluator menggunakan metrik akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Nah, nilai akurasi yang dihasilkan menunjukkan seberapa baik model kita dalam mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan kadar polutan. Oke, jadi itulah kurang lebih keseluruhan alur kerja dari proyek final project Big Data kami, analisis kualitas udara DKI Jakarta. Nah, untuk merangkum apa yang sudah kita lakukan, itu pertama kita bisa membaca dataset ISPU menggunakan PySpark, kemudian melakukan eksplorasi dan pemeriksaan kualitas data, kemudian yang ketiga ada membersihkan data, yaitu seperti menghapus kolom dan baris yang tidak valid, dan yang keempat ada melakukan 4 analisis visual, seperti distribusi kategori, AGI per stasiun, polutan dominan, dan tren tahunan. Dan yang terakhir itu kita bisa membangun model decision tree untuk klasifikasi kualitas udara. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa kualitas udara Jakarta dapat diprediksi dari kadar polutan menggunakan machine learning dan terdapat perbedaan signifikan antar stasiun pemantauan yang mencerminkan kondisi geografis dan aktivitas industri di masing-masing wilayah. Oke, mungkin sekian dari kami. Thank you guys for watching. See you. See you.